Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Rizky Diansara, saya dari kelas AS 2020B. Di sini saya mendapatkan tugas, yaitu tugas ujian tengah semester berupa take home. Di sini saya dapat tugas daripada matkul fikih muamalah yang berupa membuat video menjawab daripada pertanyaan yang sudah ditentukan oleh dosen. Yang pertama yaitu jelaskan urgensi mempelajari fikih muamalah. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menjawab dan saya mengambil salah satu contoh daripada Imam Abu Hanifah. Sampai saat ini siapa coba yang tak mengenal sosok Imam Abu Hanifah? Beliau adalah seorang ulama yang masyhur atau ternama sekaligus salah satu imam daripada 4 mazhab yang tersepuh. Beliau adalah seorang ulama yang cerdas dan sangat mumpuni dalam bidang ilmu fikih. Gak ada yang meragukan terhadap sosok ulama yang masyhur ini. Bahkan dalam permasalahan-permasalahan fikih, banyak para ulama-ulama kontemporer mengutip pendapat beliau. Seperti misalnya permasalahan daripada tatanan arah kiblat. Beliau berpendapat bahwasanya ketika seseorang hendak melaksanakan sholat dan bingung bagaimana cara menentukan arah kiblatnya, maka diperbolehkanlah bagi ia sholat menghadap kiblat yang ia yakini. Serta beberapa contoh permasalahan fikih muamalah lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Jika kita membahas tentang fikih muamalah secara sederhana, fikih dapat diartikan yaitu memahami. Fikih juga bisa diartikan sebagai produk hukum atau hasil penafsiran ulama terhadap syariah. Sementara jika kita mengkaji lebih sedikit atau kita mengkaji sedikit lebih mendalam seperti yang dikemukakan oleh ulama besar, yaitu ulama Syafi'iyah, bahwasanya yang dimaksud dengan fikih adalah hukum syariat yang terkait dengan ilmu yang digali dari dalil-dalil secara terperinci. Definisinya yaitu diutarakan oleh ulama Syafi'iyah ini menjelaskan kepada kita bahwa fikih adalah hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan seseorang mukallaf mengenai haram, halal, sunnah, mubah maupun makruh yang digali atau didapatkan melalui ijtihad oleh ulama yang berlandas Al-Quran maupun As-Sunnah. Secara sederhana, fikih muamalah adalah hukum-hukum Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya mengenai keduniaan. Misalnya seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya. Pembahasan masalah fikih memang pembahasan yang selalu menampilkan banyak pendapat. Karena memang pada hakikatnya fikih itu merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh ulama yang berlandaskan Al-Quran maupun As-Sunnah terhadap suatu permasalahan atau perbuatan seseorang mengenai keduniaan. Itu sebabnya saya memandang penting bahwasannya kita harus memahami secara mendalam dan benar tentang fikih ini. Sebab dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas daripada masalah ini. Terlebih di zaman sekarang tak ada lagi tempat pengaduan
yang dapat dilakukan oleh umat muslim sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain para ulama atau para habaib lainnya, mereka lah sebagai penerus tempat kita untuk bertanya. Itulah mengapa Imam Abu Hanifah memang sangat antusias mendalami permasalahan fikih secara serius dan benar, karena memang permasalahan fikih adalah permasalahan yang serius yang berhubungan dengan amal seseorang dan sah atau tidaknya perbuatan seseorang itu. Dengan demikian, dalam bermuamalah seyogyanya kita harus dapat memposisikan diri kita berada pada bingkai aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Seseorang yang zuhud ketika bermuamalah harus dapat menampilkan nilai-nilai atau aturan-aturan ilahiyah di dalam dirinya ketika melakukan transaksi jual beli di pasar ataupun transaksi muamalah lainnya, sehingga akan tercermin akhlak yang baik dan kepribadian yang solih atau solihah, sehingga keberkahan akan Allah turunkan dan pada akhirnya akan bermuara kepada kesejahteraan. Keyakinan terhadap ajaran akidah atau ajaran agama yang kuat dan perjalanan syariat dengan benar dan ikhlas oleh seseorang akan menampilkan sifat yang zuhud, sifat yang sesuai dengan aturan-aturan yang Allah dan Rasul telah buat, sehingga akhlak yang dia tampilkan ketika bermuamalah atau bermualah tidak akan pernah melanggar aturan syariat itu, sehingga peluang untuk menciptakan kerugian pada dirinya sendiri maupun orang lain akan terhindar. Terakhir, saya teringat akan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang direwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang artinya akan datang suatu masa yang dimana orang-orang tidak peduli dari mana harta yang dihasilkan, apakah dari jalan yang halal ataupun jalan yang haram. Semoga kita termasuk orang-orang, semoga kita tidak termasuk orang-orang dalam hadis itu, yaitu orang-orang yang tidak pernah peduli akan nilai-nilai ilahiyah dalam mencari harta, dan kemudian orang-orang yang sebenarnya masih memiliki perasaan betapa pentingnya untuk menerapkan nilai-nilai ilahiyah itu, tetapi dia tidak pernah berusaha untuk mempelajarinya dan memahami tentang ketentuan-ketentuan muamalah. Mungkin cukup sekian untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu untuk video selanjutnya. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.